Misalnya suatu bangunan untuk yang didesain untuk anti gempa, biasanya pada negara-negara yang banyak gempa tektonik seperti Jepang, itu sudah ya dari aturan building code-nya, aturan untuk membangun bangunan selalu harus mempersyaratkan ketika bangunan bertingkat, ada level tertentu saya tidak tahu, yang jelas harus dipasang peredam. Nah, peredam ini adalah dipasangkan pada bagian lantai-lantai tertentu yang bisa meredam simpangan atau amplitude displacement akibat gerak atau pengaruh dari gempa bumi. Ini masuk ke derajat, bahkan dari beberapa tugas akhir teman-teman yang tertarik dengan ini, itu bisa ditambahkan sampai dengan yang bisa diselesaikan dengan meskipun sudah cukup rumit, mungkin bisa lebih dari 2 derajat bebas ya. Ini saya coba besarkan. Sebentar. Nah, ini sistem 2 derajat bebas. Kita yang sederhana dulu, kita buat dengan pegas. Lalu ada M1. Kalau M2 tidak digantungkan, tidak diattach pada M1, itu adalah SDOF. Nah, karena kita menambahkan massa M2 dengan pegas K2, maka X1 dan X2 adalah mempunyai gerak relatif. Sehingga ini sistem koordinat bebasnya tentu saja ini sendiri, yang M2 juga sendiri. Oleh sebab itu dikatakan ini adalah getaran bebas untuk yang 2 derajat bebas. Kita perkenalkan yang tidak teredam karena tidak ada elemen dashboard di sini. Maka untuk free body diagramnya adalah seperti ini. Jadi pada M1 yang gaya yang bekerja adalah dari gaya Hooke dari konstanta pegas 1 dikalikan dengan simpangannya X1. Kemudian pada ketika dia disimpangan ini, maka pada gaya yang antara K2 dengan K2 yang menghubungkan M1 dan M2 ini adalah translasinya adalah dipengaruhi nilai relatif terhadap X1 dan X2. Sehingga K2 persamaannya akan menjadi bahwa K2 X2 min X1 untuk yang bekerja pada M1, sedangkan pada yang M2 adalah K2 X1 min X2. Gitu. Ini adalah masih belum ada pengaruh gaya luar. Maka yang bekerja adalah seperti ini, ya. Kemudian persamaan geraknya kita bisa tuliskan. Ini adalah model fisik yang dibawa ke model dari sistem pegas massanya. Maka yang bekerja pada M1 ini atau persamaan gerak 1 itu pada M1 itu adalah sigma F itu sama dengan M X double dot atau M kali A. Ini tidak lain adalah gaya semua yang bekerja. Sudah ini mudah yang karena kita sudah memahami ini di paruh semester yang lalu. Maka ini yang bekerja adalah min K1X1 karena arah positif adalah arah ke arah bawah. Kemudian yang ini adalah K2 X2 min X1. Ya. Jadi ini arahnya ke atas, yang tadi gaya yang M1 yang pengaruh dari K2 relatif pada massa M2 adalah X2 min X1. Maka Mx double dot itu sama dengan min K1 X1 ditambah dengan K2 X2 min X1. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri, maka menjadikan persamaan geraknya untuk M1, ya, persamaan gerak yang bekerja pada M1 adalah Mx double dot tambah K1 tambah K2 X1, kemudian min K2 X2 sama dengan 0. Kemudian persamaan gerak kedua kita lakukan sama dengan menggunakan persamaan gerak Newton, yaitu sigma F sama dengan Mx
double dot, karena ini adalah X2, maka MX2 double dot sama dengan min K2, X2 min X1. Dan itu kita tuliskan, uraikan, kita bagi ruas kiri dengan cara yang sama seperti di atas, yaitu MX2 double dot tambah K2, X2 min X1. Kita punya persamaan sekarang, di persamaan gerak 1 yang bekerja pada M1, persamaan gerak 2 yang bekerja pada M2. Kalau kita lanjutkan lagi dengan menggunakan persamaan dengan mengasumsikan bahwa gaya karena ini adalah periodik, maka kita bisa asumsikan bahwa solusinya adalah periodik juga. Ini mengulang yang lalu ya, kita tinggal pakai saja. Kalau kita asumsikan dengan menggunakan X1 sama dengan A sinus omega T ditambah dengan sudut fasanya, maka kita bisa masukkan nantinya ke dalam persamaan dengan menurunkan, karena di sini ada X double dot, lalu ini adalah tidak hanya displacement saja, ini sementara percepatan, jadi kita tidak perlu turunkan, kita masukkan dari persamaan ini nantinya, ya kita masukkan ke dalam persamaan ini, kemudian yang X2 dengan cara yang sama, ini kita anggap perpindahan sinusida untuk M2 yang bekerja pada M2, atau kita sebut dengan persamaan gerak 2 tadi, dengan menganggap bahwa X2-nya sama dengan B sinus omega T ditambah sudut fasanya, ditambah V. Kita menggunakan koefisien berbeda, ya, karena ini jelas berbeda ya, untuk menunjukkan bahwa amplitudenya berbeda kedua. Dengan cara yang sama, kita turunkan untuk itu X2 double dot adalah negatif. Dari ini ada B omega kuadrat sinus omega T plus V. Kita dapatkan nantinya adalah dengan memasukkan semua yang kita bisa gantikan, yaitu X double dot dan X1 dan X2. Sehingga kalau kita substitusikan tadi dengan menganggap bahwa geraknya periodik dengan keduanya, baik yang gerak 1 maupun gerak 2 dengan menggunakan persamaan X sama dengan A sinus dari omega T plus V, maka kita bisa masukkan persamaannya. Ini untuk persamaan gerak 1, kita memasukkan untuk X dotnya adalah X1 double dotnya adalah ini. Kemudian X1-nya adalah dengan sinus A sinus omega T dengan koefisiennya di sini K1 K2. Kemudian min K2 X2. X2-nya tadi adalah B, ada koefisien B pada persamaan sebelumnya, ini persamaan B. Jadi kita masukkan bahwa min K2 B sinus omega T plus V sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini bahwa sinus omega T plus V ini kita bisa eliminasi, kita bisa hilangkan ya. Ini coret, maka kita dapatkan adalah di sini adalah bentuk magnitudanya masing-masing. Ini adalah M1 A omega kuadrat, kemudian yang ini K1 tambah K2 kurung kali A min K2 kali B sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita bisa substitusikan ke persamaan gerak 2. Ya. Di mana persamaan gerak 2 dengan mengasumsikan bahwa X2-nya itu adalah B sinus omega T plus V. Maka kita masukkan, kita dapatkan ini, M2B omega kuadrat sinus omega T plus V, lalu ditambah dengan K2, dengan menggantikan X2 dan X1, yaitu kalau X2 koefisiennya B sinus omega T V, kemudian kalau X1 adalah A sinus omega T. Kita dapatkan persamaan ini sama dengan 0. Dengan yang cara yang sama kita eliminasi sinus ya. Sinus omega T tambah T, semuanya kita coretkan karena dia berlaku ya. Ini berlaku sih. Sudutnya kita masukkan nilai ini adalah berlaku. Semuanya bisa kita eliminasi. Nah, bisa punya nilai 0 dan V dia.
maka kita hilangkan saja. Ya, kita dapatkan substitusi nilai yang substitusi kita masukkan, kita dapatkan hasil sementara untuk persamaan gerak 2 adalah ini, yaitu min M2B omega kuadrat ditambah K2B ini, lalu min K2A sama dengan 0. Kita sudah punya dari substitusi dengan mengasumsikan geraknya periodik masing-masing untuk gerak 1 pun gerak 2, jika X disimpangkan secara periodik dengan X sama dengan A sinus omega T plus sudut fasa. Maka kita modifikasi untuk persamaan gerak 1, ya, kita tulis ulang, ini persamaan gerak 1, tadi terdapatkan ini persamaan gerak 1, kita modifikasi menuliskannya bahwa min M1A omega kuadrat tambah K1 plus K2 dalam kurung kali A min K2B, ini saya ulang tulisannya, menulisnya, lalu saya modifikasi dengan mengumpulkan, ya, mengumpulkan mana yang mempunyai amplitudo yang sama, dalam ini adalah A dan ini adalah B. Yang ini A, kedua suku pertama ini kita kumpulkan. Maka kita dapatkan K1 plus K2 ini. Kemudian yang satunya yang mempunyai variabel, maaf bukan variabel, mempunyai amplitudo A yang sama adalah ini. Jadi kita keluarkan jadi negatif M1 omega kuadrat. Kurung dikalikan A sama dengan K2B. Sama dengan 0. Dengan cara yang sama juga kita ikuti cara di atas, yaitu modifikasi persamaan gerak 2. Kita dapatkan dengan mengumpulkan yang punya magnitudo dalam hal ini adalah dengan B. Yaitu di sini ada K2 negatif M2B dalam kurung dikalikan dengan B min K2A. Nah, kita punya ini modifikasi dari persamaan gerak 1 dan 2, kita dapatkan bentuk terakhirnya adalah seperti ini. Dengan menempatkan persamaan di atas dalam bentuk matrik, maka kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Ya, karena masuk di derajat 2 derajat, mohon untuk direview lagi pelajaran matematik yang membahas mengenai matrik. Dengan menempatkan persamaan, mohon maaf, ini apa ini? Mas Khairul Anam, tolong di mute. Iya, Pak. Tolong di mute itu. Mohon maaf, Pak. Iya, tadi ada orang ngamen, Bapak. Mohon maaf. Ya. Ya, kita teruskan. Jadi dengan menempatkan persamaan di atas dalam bentuk metrik, maka harapan kita dengan bentuk metrik, katanya kita sudah familiar, Anda sudah menerima pelajaran ini baik di rangkaian listrik, mungkin di pelajaran matematik sudah didapatkan, jadi sudah tidak aneh lagi. Kita tuliskan dalam bentuk matrik, kemudian dengan mengatur determinannya itu sama dengan 0, maka kita bisa peroleh solusi dari sistemnya. Ya, jadi kumpulkan ini matriknya, mereka masing-masing dikalikan dengan matrik A, matrik kolom A dan B, ya. Kita buat seperti ini. Ini dari persamaan, saya tulis ulang lagi, getaran bebas tak redam 2 degree of freedom ini adalah dari persamaan gerak 1, ini persamaan gerak 2, lalu kita atur elemen matriknya, ya. Maka kita dapatkan elemen matrik dari M itu adalah dengan mengumpulkan, ya, mana yang punya A, mana yang punya B, sehingga kita dapatkan di sini adalah matrik kolom A, B. Maka ini persamaan yang kita dapatkan, ya, dalam bentuk matrik, yaitu K1 tambah K2 min M1 omega 2 kuadrat dikalikan A adalah ini, yang ini adalah min K2 adalah dengan B, kemudian yang pada baris kedua itu adalah ini adalah B, sedangkan ini yang pada
kolom 1 baris kedua itu adalah yang min K2A. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini dikaitkan dengan yang tadi. Jadi dengan mudah kita melihat di sini bahwa K2 yang merupakan pegas penghubung antara yang menghubungkan M1 dengan M2 itu dengan mudah kita kenali di sini pada diagonal. Sehingga kita punya matrik ini dikalikan dengan matrik kolom AB. Dengan menempatkan persamaan di atas dalam bentuk matrik dan mengatur determinannya, maka diperoleh solusi dari sistem. Terserah kita mau milih solusi, mau nyari yang kita selesaikan, mau nyari A-nya, Anda sudah tahu, paham caranya mencari A bagaimana, mendapatkan yang untuk B, nilai yang B juga sudah kita dapatkan. Tapi nanti kita lihat yang berikutnya ya. Maka ini kita dapatkan di sini, kita tinggal nanti bagi, kalau mencari A maka dibagi dengan determinan matrik ini, kita tinggal menggantikan ya persamaan komputer aturan Kramer ya kalau itu, lupa namanya. Nah ini matriknya kita buat kalau D ya, ini determinan, pecahkan determinan ini sama dengan 0, determinan dari matrik yang tadi ini kita buat ya, kita pecahkan ini sama dengan 0 ya, ini persamaannya. Jadi dengan menggunakan perkalian silang ini kali ini, mudah-mudahan tidak ada yang hilang ya di sini ya, harus hati-hati nih. Ya, ini adalah K1 K2 min M1 omega kuadrat ini dikalikan dengan K2 min M2 omega kuadrat. Ya, maka kita dapatkan yang bentuk suatu konstanta yang hanya dipengaruhi pegas adalah kalau K1 K2 ini dikalikan dengan K2 ya. Dengan K2. Jadi K1 K2 kuadrat nanti munculnya. Kita amati di sini, tolong dibantu dicek adakah yang hilang. Ini adalah K1 K2 adalah ini. Ya. Ada yang hilang? K1 K2 hilang. Kalau ada yang hilang harus ini perlu kehati-hatian termasuk pangkat ya. Yang jelas nanti kita punya ya penyelesaiannya ada omega pangkat 4 ini. Ya. Kita dapatkan persamaan seperti ini, lalu kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan omega 4. Ini adalah omega 4. Lalu ada lagi mana? Ini omega 4 juga. Nanti ini juga omega 4 gitu. Nah, tapi supaya memudahkan ini kita bantu dengan kita manipulasi bagi semua ini dengan M1 M2 karena kita ingin memunculkan bahwa omega 4 itu nantinya ini adalah berdiri sendiri dalam bentuk yang omega 4 ya. K2 M1 omega 4 lalu dengan mana lagi dia satu ini? K2 omega 4. Tidak ada yang satunya lagi ya. Ya kita bagi aja dengan M1 M2. Maka ini akan jadi omega 4 ya. Kemudian min dibagi M1, ini kalau ini yang ini kalau kita bagi dengan M1 M2 maka ada per ya K2 M2 ini. Nah, ini tadi saya lihat ini mestinya ada yang salah ini. Ini K2 M1 ini pangkatnya pangkat 2 ini. Ya, coba dicek ya. Dia hanya satu, yang ini kan yang pangkat 4 hanya M1 kali M2 omega 4. Sementara yang K1 K2 kali ini lalu K1 K2 dikalikan M2 M2 omega kuadrat. Sementara ini juga omega kuadrat. Jadi ini salah ini. Ya, nanti saya ralat dulu. Ini omega
pangkat 2 ini. Sehingga akan kita dapatkan kalau kita bagi dengan M1 dengan mengumpulkan semua omega kuadrat, maka kita bisa selesaikan ya. Ini jadi ini kita kumpulkan ini ya. Samaannya kita dapatkan M1 M2 omega 4 pangkat 4 min K1 K2 M2 omega kuadrat. Jadi ini tadi ini ya, nanti saya ralat ini salah. Ini kita kumpulkan ya. Ini kita kumpulkan mengandung omega 2 yaitu K1 K2. Ini K1 lalu K2 M2 omega kuadrat. Lalu min K2 M1 omega kuadrat. Ya, ini yang ini. Kemudian mana lagi ya? Ini kumpulkan dengan ini berdiri sendiri di sini, lalu K1 K2. Nah, dari persamaan ini yang tadi kita manipulasi M1 M2. Bagi M1 M2 ini dibagi M1 M2 maka ada hanya ada M1 per M1 ini hasilnya. Lalu K2 per M2 yang ini adalah K1 K2 per M1 M2. Maka kita dapat persamaan terakhir dari hasil membuat determinannya sama dengan 0. Ya, dengan memecahkan determinan sama dengan 0 kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, bentuk ini yang kita akan mendapatkan yang kita kenal nanti dengan bentuk mode shape ya bentuknya. Ya, jadi ini omega 4-nya kita tulis ulang lagi yang tadi. Ini yang ini kita tulis ulang lagi gitu. Tuliskan. Ini kita coba untuk menyelesaikannya, maka kita kumpulkan. Karena ini omega 2 sama dengan omega 2, maka kita dapatkan bahwa koefisien untuk suku kedua, ya suku yang berkaitan dengan omega pangkat 2 ini adalah ini. Kemudian ini adalah K1, K2, C-nya plus C atau plus konstantanya adalah K1, K2 dibagi M1, M2. Maka kita dapatkan persamaan ini yang tentu saja ini kita bisa selesaikan dengan membuat eigenvalue ya. Nilai eigennya kita bisa tentukan gitu. Dengan meletakkan bahwa eigenvalue lambda sama dengan omega kuadrat sama dengan omega kuadrat, maka kita bisa gantikan di sini ini jadi lambda kuadrat, yang ini adalah lambda, yang ini adalah tetap ya. Maka kita dapatkan persamaan terakhir dalam bentuk persamaan eigen ya. Ini tentu saja dengan mudah kita bisa selesaikan ya. Kita dapatkan nilai eigen lambda 1 dan lambda 2 yang kita bisa selesaikan nantinya dalam persamaan itu. Ya nanti kita putus dulu penyelesaiannya biar nanti kita bahas ya. Ini bisa mudah diselesaikan ya. Lambda 1, lambda 2-nya bisa kita selesaikan di mana nanti lambda 1-nya itu tidak lain adalah omega kuadrat. Tergantung nanti nilai lambda 1 dan lambda 2-nya berapa, maka kita akan dapatkan pertama ini pasti kita dapatkan akar karakteristiknya adalah 2. Sehingga nanti kita dapatkan omega 1 ya. Jadi omega N1 dan omega N2. Sehingga di sistem 2 derajat kebebasan mempunyai frekuensi natural itu 2. Yaitu omega N1 dan omega N2. Ya, kita dapatkan di sini. Nah, ini praktek aplikasinya dalam vibrasi untuk penyerapan atau peredam vibrasi saya ambilkan dari buku Inman halaman 410. Ini saya punya bukunya ya. Saya punya bukunya. Jadi saya ada di buku, ini buku pendamping Rao ya. Pegangan utamanya Rao, saya punya buku pendampingnya Inman. Ini adalah peredam yang kita pasangkan. Kalau tanpa MA ya, tanpa MA yang kita gantungkan, kita nempel gantung dengan menggunakan pegas Ka pada massa M, maka kalau MA ini kita buang, maka jadi SDOF. Karena ini
fungsinya adalah sebagai peredam, di mana vibrasi dari massa M tadi kita redam dengan menambahkan massa sebesar MA. Ini yang kita katakan karena kita menambahkan satu massa lagi, maka ini jadi geraknya jadi tidak lagi sistemnya 1 derajat, tapi jadi 2 derajat. Dan ini adalah aplikasi yang paling luas digunakan dalam penyerapan getaran atau peredaman getaran dengan menambahkan massa. Tidak lagi pada SDOF hanya mengubah K1 dengan mengubah konstanta pegas dan konstanta redaman. Kalau hanya C dan K yang diubah, sementara massanya tetap, itu yang kita pelajari kemarin ya minggu-minggu yang lalu. Sementara kalau kita menambahkan massa, tidak bisa tidak, kita harus masuk ke bahasan 2 derajat kebebasan. Ya, ini contohnya. Maka persamaannya kita bisa tuliskan di sini ya, persamaannya ini. Karena hanya menambahkan, lalu ada gaya eksitasi, bisa saya tuliskan langsung. Ini praktek yang umum dipakai untuk menambahkan peredaman. Bisa di mesin, bisa di kalau yang jelas kalau nanti Anda mengambil kontrol vibrasi akan lebih menarik di kuliah pilihan. Karena kita bisa menggunakan seberapapun ya multi degree ini bisa dikombinasi lagi ya dengan menggunakan massa lagi. Oke, kita tuliskan persamaan ini ya dengan tentu saja ada gaya eksitasi sinusoida sebesar F0 sinus omega T. Maka dalam bentuk matrik kita akan dapatkan persamaannya. Ya, dari model fisik ini, maka model fisik ini kita turunkan, akan kita dapatkan persamaannya adalah seperti ini, di mana K ini tidak lain adalah ya K itu tidak lain adalah ini. Hubungan ini sudah Anda kenal baik. Kalau ini K/2, ini K/2, maka akan memberikan nilai sebagai ekivalennya adalah K. Ini K. Ya. K dan K ini adalah seperti hubungan yang tadi, ya. Relatif, jadi pengaruh ini XA, ini X, maka K ini yang menghubungkan M dengan MA akan memberikan persamaan yang di matrik ya, suku kedua yang matrik ini. Sehingga kita dapatkan persamaan dalam bentuk matrik seperti ini. Nah, ini tentu saja dengan persamaan matrik seperti ini akan mudah kalau kita selesaikan dengan cara itu tadi. Kenapa lebih disenangi dengan bentuk matrik ini. Dengan menggunakan koefisien dengan koefisien yang kita belum tahu, kita akan bisa selesaikan dengan asumsi bahwa XT-nya adalah X besar sinus omega T, lalu XAT ini adalah massa yang peredam, maka adalah sama dengan XA sinus omega T. Maka amplitudo vibrasi dari massa M itu adalah kita dapatkan bahwa X-nya adalah persamaan. Ini kita turunkan dari persamaan di atas ya. Kita turunkan dari persamaan di atas. Kita bisa mencari dengan cara yang sama. Tadi kita mau nyari mana? Mau nyari X, ini adalah X. Maka kita gantikan, masukkan, lalu cari determinannya. Ya, kita dapatkan. Ya. Ini sama XA dengan menggantikan, kita mau mencari XA, maka kita gantikan pada yang kolom yang keduanya. Maka kita dapatkan amplitude untuk getaran untuk yang MA. Ini pada peredam, ini pada massa asli atau massa original sebelum ditambahkan peredam. Nah, ini saya ambilkan aplikasinya. Ini tidak harus ya, ini pengetahuan aja, tidak diberikan. Ya. Tidak ada masuk ke bagian menghitung aplikasi penyerapan getaran. Ini juga hanya memperkenalkan. Saya hanya mengintrodusir sebelum Anda nanti menerima atau masuk di
mata kuliah pilihan kalau Anda pun tertarik gitu ya. Jadi ini penyelesaiannya ya dengan menggunakan penyelesaiannya ya, maka akan kita dapatkan ini adalah untuk substitusi dari kondisi steady state, maka kita bisa selesaikan sama 517 ya. Kita dapatkan di sini ya. Kita bisa selesaikan di sini, maka kita dapatkan nantinya adalah A-nya, lalu kita bisa cari ini determinan A-nya. Ini untuk mengingat ini ya, untuk mengingat matriknya kalau yang lupa ya. Kita cantumkan, maka kita dapatkan X dan XA-nya. Ya, mirip dengan tadi ya. Kita harus menentukan determinannya, lalu mencari nilai determinannya, baru kita bisa selesaikan. Mau cari tergantung mau nyari simpangannya, pertanyaan mau ditanyakan simpangan yang pada absorbernya XA atau yang X-nya. Nah, ini adalah aplikasi tadi ya. Kita dapatkan X-nya, ini adalah amplitudo pada M ya, pada masa M. Yang ini adalah amplitudo M bekerja pada masa MA. Ini kita dapatkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau kalau tidak ada materi nanti akan saya berikan, tapi aplikasi untuk yang peredam getaran ini, penyerap getaran ini sudah saya katakan tadi tidak akan saya masukkan dalam evaluasi, tapi untuk menghitung atau mencari dari 2 derajat bebas itu harus ya merupakan bagian yang diujikan, tapi biasanya ini masuk bagian yang akan diujikan pada evaluasi akhir semester. Nah, saya hanya nanti akan membahas sisa itu pada minggu 12, 13. Kita masih punya 2 minggu lagi, masih punya 2 minggu lagi, kalau tidak salah, 2 kali tatap muka paling tidak. Nanti saya menerangkan ini sedikit, saya teruskan yang praktek untuk mencari ya. Kalau Anda diminta untuk memesan mounting yang tepat untuk mesin yang akan saya pasang, nanti kalau Anda di industri, maka itu nanti saya berikan terakhir aja saya coba ngejar, saya komunikasikan dengan Pak Wafi dan teman-teman lain apakah sampai dengan getaran pada sistem kontinu, jadi pada batang, pada plat, itu apakah diberikan ya. Kalau yang tahun lalu tidak nyampe materi itu. Kalau diberikan maka bisa diberikan pada 1-2 minggu pertemuan besok. Karena 1 minggu yang tanggal 14 saya pakai untuk kuis ya. Karena biasanya saya rapatnya itu sampai jam 3 itu, jadi pasti terlewatkan jadwal kuliahnya. Saya kira demikian untuk kuliah hari ini. Saya tidak bisa penuh, Tadinya saya mau isi dengan tadi praktek untuk menghitung itu, tapi itu saya bisa berikan belakangan karena itu hanya berkaitan dengan bagaimana Anda nanti berinteraksi dengan teman-teman operator yang mengerjakan di bagian maintenance berkaitan dengan perawatan mesin-mesin rotasi atau reciprocating. Itu ini aja pengetahuan aja ya. Jadi ada 2 pengetahuan yang saya harapkan. Yang tadi hanya introduksi saja untuk mengenalkan penyerap getaran, dan saya akan mengenalkan juga bila mungkin tadi isolasi, cara mencari atau membeli kalau Anda bagian yang procurement, pengadaan untuk isolasi getaran yang tepat untuk mesin yang Anda datangkan itu, dan itu juga mungkin saya akan juga untuk yang balancing. Materi itu materi praktis saja, jadi tentatif aja.
Sementara yang 2 derajat bebas dan sistem kontinu, sistem getaran pada sistem kontinu itu ada di rencana pembelajaran, harus wajib diberikan. Saya kira itu. Saya mohon maaf kali hari ini tidak bisa penuh. Saya ada acara lain. Saya minta 1 jam saya mau kuliah dulu, nanti saya gabung di jam 4 saya bilang gitu. Oke, ada Mbak Rizky hadir? Hadir, Bapak. Ya, Mbak Rizky mohon untuk yang mungkin belum hadir atau tidak mengikuti di ruang Zoom ini, karena di daftar kehadiran saya ini sementara ada 35. Jadi di sini ada yang 6 orang tidak hadir. Nanti disampaikan ya Mbak Rizky ya. Jadi jangan sampai saya tidak memberikan susulan. Kalau toh nanti jadi hari Senin itu, nanti saya umumkan sebelumnya. Pada hari Senin pagi saya umumkan bagaimana untuk teknis untuk penyelenggaraan kuisnya, lalu bagaimana nanti cara pengumpulannya segala macam saya berikan hari Senin saja. Silakan untuk bersiapkan aja baca. Materinya sudah saya ulang lagi. Materi setelah ETS itu sebagian besar adalah transmisibilitas dan isolasi getaran. Jadi materinya sampai itu aja. Yang 2 derajat bebas tidak masuk. Udah jelas ya Mbak Rizky ya? Nanti mohon kalau disampaikan. Jelas, Pak. Ya, oke. Sampai ketemu lagi minggu depan tanggal 14 untuk pelaksanaan kuis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, nanti saya kirimkan Mbak Rizky ya, ininya tadi materi yang tadi ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih.